Hai semuanya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Semoga baik-baik aja keadaannya, tidak kurang suatu apapun gitu ya. Ingat, jangan lupa minum air putih, makan yang banyak, minimal sehari 3 kali gitu ya, biar gak gampang sakit gitu. Apalagi kalau kalian kegiatannya banyak di luar gitu. Ngomong-ngomong soal kehidupan nih, aku akan cerita nabi-nabi ya kan di awal. Kalau dulu kalian kecil, mungkin pengetahuan yang kalian dapatkan itu cuman dari lingkungan sekitar, keluarga yang kayak gitu-gitu. Mungkin waktu kecil kalian seneng dengan main kelereng, terus lompat tali yang gitu-gitu, atau dibeliin merek ya. Dibeliin ayam goreng mahal kayak gitu tuh udah seneng gitu ya. Tapi setelah dari kecil terus kalian remaja itu biasanya kalian mulai mendambakan hal-hal yang gak logis gitu ya. Karena masa remaja itu kan sedang mencari jati diri, mudah terombang-ambing gitu ya. Apalagi kalau tidak dibekali pengetahuan yang cukup gitu kan. Bukan pengetahuan matematika, bahasa Indonesia, biologi yang gitu-gitu, tapi benar-benar pengetahuan yang tidak kalian dapatkan di sekolah formal gitu ya. Biasanya akan mudah terombang-ambing. Makanya setelah dewasa gini tuh kadang ada beberapa orang yang bilang kalau iya dulu aku salah pergaulan dan lain-lain gitu kan. Tapi sebagai manusia tuh kayaknya kita nggak bisa menyesali itu semua dan nggak bisa menghapus itu. Kita tuh kayak kanvas putih, kain putih yang putih bersih gitu ya. Semakin kita tambah umur makin ada warnanya gitu kan. Semakin pengalaman yang kita dapat, lingkungan yang kita jelajahi gitu ya, semakin banyak teman yang kita dapat dengan berbagai macam background yang ada gitu, kanvas kita tuh makin lama makin terisi gitu ya. Kayak mungkin kanvasku tuh udah penuh dengan warna yang abstrak, dan kalaupun ditimpa dengan warna putih lagi tuh udah nggak bisa ketutupan karena saking tebelnya warna-warnanya. Jadi gimana caranya kita mengolah warna yang abstrak itu jadi indah. Dan menurutku buat orang-orang yang suka bongkar aib-aib gitu ya, terlebih untuk membongkar aib orang-orang yang emang dia sudah berubah menjadi lebih baik. Kalau membongkar aib orang yang emang dari dulu sampai sekarang gak berubah dan tetap gatel, itu sah-sah aja menurutku. Tapi kalau membongkar aib seseorang tapi dianya sudah berubah jadi lebih baik, bukan lagi seseorang yang bodoh, bukan lagi seseorang yang jahat yang kayak gitu-gitu, terus dia usil banget bongkar aibnya, sengaja menjelek-jelekan, neror dan segala macamnya, itu menurutku orang yang gak ada kerjaan, hidupnya gak tenang, hidupnya gak bahagia gitu ya. Dia tidak bisa mencapai bahagianya, padahal bahagia itu diciptakan bukan dicari ya kan, begitu. Nah ngomong-ngomong soal dewasa, Jail, ngomong-ngomong kita soal udah gede ini, yang kita menganggap aku tuh udah gede mah jadi jangan diatur-atur gitu. Aku akan ngasih tahu kalian hal yang boleh dan gak boleh kalian lakukan ketika kalian sudah dewasa. Ini biasanya banyak luput dan bahkan banyak di sekitarku yang tidak memperdulikan ini gitu ya. Contohnya kayak kalau udah dewasa gini, udah tua ya kan, udah bisa ngocok, udah tahu ML itu apa ya kan, udah tahu duit dan segala macamnya. Intinya hal-hal yang seperti itu. Kadang kita melupakan akhlak kita sebagai manusia, kayak melupakan tata krama gitu ya. Karena yang dikejar di dunia adalah harta, tahta, adela. Enggak. Karena yang dikejar di dunia itu harta, tahta, yang gitu-gitu ya kan. Jadi kita melupakan unggah-ungguhnya sebagai manusia, tata keramanya sebagai manusia ya kan, bersikap baik kepada semua orang, yang gitu-gitu tuh kita lupa. Contohnya seperti apa nih, misal kita tuh gak boleh ngeliatin tali BH seseorang. Jangan nyalahin, dah salah sendiri tali BH dipamer-pamer ke. Mungkin kalau kalian ngelihat kelebatan ya udahlah, anggap itu rezeki gitu ya, tapi jangan terus dimatke terus, ngasih wonge rak betah, ngasih wonge rak enak, gak nyaman sampai dia akhirnya marah gitu ya. Jangan pernah melakukan hal seperti itu. Pertama itu gak sopan. Aku dulu berprinsip gini, ketika kita melihat sekali itu rezeki, kedua kali udah dosa. Karena yang pertama itu selalu gak sengaja, kedua kali pasti udah dosa. Sama halnya kayak kamu udah tahu kamu keselomot rokok, udah tahu kan panas sakit, sengaja mbok selomot kayak goblok berarti ya kan. Sama halnya kayak gitu, ketika kamu lihat sekali itu rezeki, kedua kali itu pasti dosa. Dan selanjutnya itu yang gak boleh. Apalagi tali BH-nya, misal dia gak sadar kalau tali BH-nya kelihatan. Mungkin kalau cuma nerawang-nerawang, ya emang fashion, emang mungkin dia nyaman berpakaian seperti itu, mungkin kamunya aja yang jelalatan gitu ya. Jangan selalu menyalahkan orang yang berpakaian seksi. Mungkin orang yang berpakaian seksi ingin menunjukkan kalau aku nyaman kok pakai ini adalah versi terbaik menurut aku. Jadi aku gak butuh pendapatmu nih. Cuman kan balik lagi, manusia juga gak boleh egois banget. Egois itu boleh, tapi gak boleh yang kebangetan. Kayak pergi ke pasar tapi nganggunya bikini kan ya ora pantes, kayak gitu. Jadi jangan pernah ngematke banget tali BH seseorang, atau baju-baju yang nerawang yang kayak gitu. Itu. Terus kamu juga gak boleh ngeliatin ibu-ibu yang lagi menyusui.
Lihat sekali, ya udah biarin aja. Kodratnya seorang ibu yang lagi ngerawat anak karena anak bayi itu belum bisa makan yang macam-macam, cuman bisa minum ASI doang. Ya udah jangan diliatin, ngapain? Kecuali emang dia nyusuin terus anaknya udah nggak mau nyusu tapi sengaja diler-ler lah, kuwi goblok, kuwi edan. Tapi kalau dia emang lagi nyusuin ya jangan diliatin. Ada mungkin orang yang akan bilang, "Lah Mbak, kan sekarang udah ini banyak selendang-selendang yang buat nutupin." Ya dia juga pasti berusaha untuk nutupin biar nggak dilihat orang. Tapi kadang ada aja orang yang merhatiin sampai pentilnya warna apa ya? Pentilnya sak pira ya? Yang kayak gitu-gitu. Ya jangan, tolong. Terus kalau udah dolor kayak gini ya kan, aku kadang benci deh sama orang-orang yang tolol gitu, gak ada akhlaknya. Jangan ngasih komentar negatif yang apa ya, kamu berkomentar itu boleh, tapi jangan ngasih komentar yang gak ada solusinya, ngerti kan? Kamu komentar boleh, tapi jangan komentar jahat yang mengejek hal yang gak bisa dirubah sama orang itu. Misal ngejek, ih jerawatan, dekil, hitam, dan sebagainya. Ya dia juga gak mungkin kali bahagia dengan apa yang dia punya. Kalau kayak gitu, dia pasti berusaha untuk jadi lebih baik gitu ya. Dia pasti skincarean dan sebagainya. Ih jelek, gendut. Ya dia mungkin gak nyaman kali dia gendut. Dia mungkin terlahir gendut dari kecil sampai gede, gak pernah ngerasain kurus gitu ya. Gerak aja susah, milih baju susah. Pengen baju yang modis juga harus mikirin lemak dan lain-lain. Dia juga gak pengen kali. Ngerti gak? Dia mungkin aku nggak apa-apa nih aku gendut, tapi kan aku juga harus mikirin nih baju apa yang harus tak pakai biar nggak terlalu nggak enak dilihat gitu loh. Terus kalian dengan seenaknya ngasih komentar jahat gitu ya, ih gendut jelek, ih nggak suka, atau ih kok gini sih. Jadi jangan mudah untuk ngasih komentar jelek, ngerti nggak? Mungkin ada alasan dibalik itu, ngerti nggak, yang kalian nggak tahu. Komen nih nyacat artis siapa atau nyacat public figure siapa, mbok cacati kabeh, ngasih komentar jelek. Endingnya apa? Kalau kalian kena UU ITE dilaporin polisi, minta maaf, ampun serius, ngerti nggak? Ketika kamu sudah terlalu sering, kecuali emang orang itu mengganggu banget loh ya public figure-nya, ketika kamu sudah terlalu sering untuk ngasih komentar jelek, untuk ngasih komentar negatif ke orang, benar-benar kayak seluruh hidupmu, seluruh harimu yang 24 jam itu kamu dedikasikan untuk ngasih komentar jelek, itu berarti hidupmu lagi nggak bahagia dan kamu nggak bisa nikmatin hidupmu. Kamu merasa marah dengan dirimu yang sekarang atau masa lalumu, ngerti gak sih? Sebenarnya itu cerminan dari dirimu sendiri kalau orang terlalu sering ngasih komentar buruk. Jadi hati-hati. Selanjutnya adalah catcalling atau bersiul. Itu nggak baik dilakukan, apalagi mungkin kalau anak kecil bersiul itu masih nggak masalah ya. Mungkin dia lihat bapaknya, "View, aku nggak bisa bersiul masalahnya. View, lagi godain burung gitu ya." Atau suka nyanyi pakai siulan gitu, terus anaknya ngikutin, mungkin masih SD atau SMP. Tapi kalau udah dolor gini, udah dewasa gini kan, kamu siul untuk apa gitu ya? Kecuali kamu di dalam rumah, di kamar mandi sendirian. Tapi kalau di tempat umum kamu siul, apalagi yang catcalling gitu-gitu, itu termasuk pelecehan seksual. Jadi jangan lakukan itu setelah dewasa ini. Ya mungkin sekarang kamu bisa ngelecehin orang, atau mungkin kamu nggak tahu makanya tak kasih tahu gitu ya. Kita nggak ada yang tahu nasib orang, terus tiba-tiba besokannya kami yang digituin orang, bahkan lebih dilecehin daripada cuman sekedar di catcallingin gitu. Selanjutnya, jangan suka mantengin orang beli kondom atau beli softtek atau beli test pack. Ada laki-laki beli pembalut, langsung, ih kok dia beli pembalut sih? Ada orang beli kondom diliatin, ada orang beli test pack diliatin. Kenapa? Itu semua dijual bebas, ada di rak minimarket, ada di rak mall-mall, ada di toko-toko besar ternama. Semua orang bisa beli itu, gak harus nunjukin aku punya black card jadi aku boleh beli kondom dan pembalut dan test pack. Gak harus. Kui akhlakmu wae, kui kayak kowe wae sing katrok, ngerti gak sih? Ya emang kenapa kalau cowok beli pembalut, siapa tahu ceweknya tiba-tiba tembus, nggak tahu kalau hari ini lagi mens, nggak tahu kalau hari ini jatahnya mens, terus dia harus minta tolong siapa, susah, bingung, tembus ke baju ya kan, merah gitu, terus dia harus minta tolong siapa ya kan. Beli kondom nih ya, kalian menyuarakan untuk jangan seks bebas, harus program KB, jangan punya anak cepet-cepet, harus terprogram dan lain-lain, tindakan preventif HIV, penyakit menular seksual dan sebagainya. Tapi begitu kalian lihat orang beli kondom, panik. Begitu lihat orang beli kondom, bingung, aneh. Sakjane kowe sing aneh, ya kan? Terus yang selanjutnya, jangan pernah nanya gaji seseorang kalau kamu itu belum deket, atau kamu emang nanya gaji seseorang itu untuk misal kamu penerimaan kerja. Emang ada maksudnya, bukan cuma sekedar kepo. Karena menurutku ketika sudah dewasa ini, gaji itu kayak tolok ukur harga diri, ngerti gak? Pendapatan kita tuh kayak tolok ukur habis ini kita diperlakukan kayak gimana. Ketika kita ngasih tahu gaji kita, ngasih tahu pekerjaan kita, itu adalah pembuka pintu awal
ya kan? Untuk orang memperlakukan kita seperti apa? Kita misal, iya kerjaan saya misal tukang apa gitu, gajinya segini, misal terhitungnya kecil. Ya banyak orang yang akan nge-treat kamu kayak seala kadarnya. Jadi kayak nominal gaji dan jenis pekerjaanmu tuh adalah cara orang nge-treat kamu, kan aneh ya? Daripada kamu nanyain gaji, mending menyamaratakan orang. Ini berkesinambungan juga kalau kalian sudah dewasa itu kalian nggak boleh membeda-bedakan dalam mentreatment orang. Kecuali kalian itu harus membedakan cara mentreatment orang antara muda dan tua, ya kan, harus lebih sopan. Antara musuhmu, ya kan, bukan berarti kamu juga jahat ke musuh, tapi lebih ke hati-hati, jangan terperosok 2 kali yang gitu-gitu. Membedakannya ke arah situ, bukan terus membeda-bedakan, oh yang itu anak wong sugih, kerjaannya genah, gajinya akeh, ya udah tak baik-baikin cari muka semanis mungkin, ya kan. Begitu yang satunya, oh jek merintis rak didit kui, terus nggak kamu treat dengan enak, ya kan, itu yang tolol kamu ya, nggak punya adab. Biasanya orang-orang dengan tabiat seperti itu akan jadi kacung terus sepanjang hidupnya sampai mati. Selanjutnya ini penting juga, apalagi dibahas sekarang ini ya kan, kalau kamu lagi sakit tetaplah di rumah. Kalaupun emang urgent banget dan harus ke rumah sakit, ya udah ke rumah sakit. Jangan udah tahu sakit terus kamu memaksakan diri untuk bekerja, memaksakan diri untuk apa. Terus ini bakalan ada yang komen gini, "Lah gimana Mbak kalau aku nggak kerja nggak makan?" Coba pola pikirnya dirubah. Ketika kamu sakit dan kamu akan istirahat total, relax, kamu akan sembuh lebih cepat dan kerjaanmu besoknya tetap maksimal. Aku juga pernah melakukan kayak aku sakit tipes tapi tetap kerja gitu ya, kayak nggak kerasa tipesnya. Karena emang tanggung jawab. Tapi yang gak enaknya adalah, ini untung-untungnya adalah kamu bisa pulang ke rumah, kerjaanmu beres dan sebagainya. Takutnya ketika kamu terlalu memaksakan diri ketika sakit, kamu nulari temanmu. Atau malah merepotkan orang yang ada di sekitarmu. Mungkin kamu pingsan, muntah, mimisan dan sebagainya. Padahal kamu diharuskan untuk staminanya oke waktu di kerjaanmu saat itu gitu ya. Takutnya kamu nularin atau ngerepotin orang di sekitarmu. Lebih ke situ aja sih, yang tahu tolak ukur dirimu kuat atau enggak itu kan kamu sendiri. Jadi kalau misal dirasa, oh oke, aku lagi sakit flu, oh yaudah aku karena ada tanggung jawab yang harus aku selesaiin, yaudah aku pakai masker aja gitu ya, biar nggak nulari yang lain. Oh aku sakit ini nih, kayaknya aku nggak kuat deh, malah nanti takutnya ngerepotin. Ya udah istirahat dulu sampai sembuh, nanti setelah itu baru kerja lagi. Dengan begitu tuh istirahatmu berdampak baik, maksimal, dan kemudian kalau kamu udah sembuh kerjaanmu juga maksimal gitu. Terus selanjutnya, ini udah sering aku kasih tahu ya kan, coba budayakan ngomong tolong, maaf, terima kasih. Itu udah 3 kata sakti di dunia ini dan itu wajib dilakukan gitu ya. Mau kepada siapapun, mau menurutmu itu sama bosmu, sama ibumu, sama mbahmu, mbak gurumu dan siapapun itu, kalian harus ngomong itu. Terus ini juga penting, ketuklah pintu sebelum masuk dan jangan terus ngetok baru buka, kecuali itu emang di kantor ya kan. Kalau di kantor itu kan gak ada kegiatan lain selain bekerja di dalam ruangan atau lagi ada tamu. Kalau kamu lagi bertamu ke rumah orang atau mau masuk kamar orang yang itu bukan kamarmu sendiri, bahkan itu kamarnya kakakmu aja, ketika ngetuk kamu tuh gak boleh langsung buka kalau belum dipersilahkan masuk ya kan. Kita gak tahu kegiatan apa yang lagi ada di dalam ya kan, bukan terus berpikir negatif atau mungkin dia lagi ganti baju, lagi motong kuku, lagi apa segala macam, dan sebenarnya dia gak berkenan kamu untuk masuk. Jadi jangan pernah ngetok terus langsung buka, kecuali kamu di kantor atau tempat umum yang gak mungkin ada kegiatan yang intim atau kegiatan yang apa ya, kayak lebih ke privacy gitu ya. Jadi budayakan kalau habis ngetuk itu nunggu dipersilahkan masuk begitu. Terus selanjutnya, karena kita lagi musim corona, lagi pandemi gini, pasti semua kegiatan itu banyak yang dilakukan secara online, daring, meeting, Google Meet tuh apa namanya? Ya daring itu ya, yang kayak video call gitu rame-rame. Budayakan, jangan matiin kamera, karena itu menurutku nggak sopan. Ya kasihan, misal kamu lagi sekolah, gurumu ngomong dewe, isinya cuman kosongan tok, profile tok, jangan kayak gitu. Jadi kalau kalian lagi daring, usahain kameranya itu nyala, pastiin nyala. Hargailah gurumu, hargailah orang yang lagi ngomong. Tapi matiinlah mikrofonmu ketika kamu gak lagi ngomong sama orang yang lagi daring sama kamu. Karena itu mengganggu yang lain, gak cuman kamu doang. Itu sama halnya kayak kamu lagi di kelas, gurumu lagi nerangin, terus kamu ngobrol sendiri sama temanmu cekikikan. Itu sama aja, jadi matiin mikrofonnya kalau kamu lagi gak ngomong sama orang-orang yang ada di daring itu, atau kamu lagi diundang semehmu ngono ya, nah tuh kok kayak beras yang kayak gitu-gitu, matiin aja mikrofonnya gitu. Terus kalau lagi ada di tempat umum, jangan ngomong kencang-kencang, jangan caper ya.
Jangan seolah-olah oh aku harus ngomong kencang-kencang biar aku jadi pusat perhatian. Tolol, kowe ngeriwahi wong urip. Ya kan, kalau kamu lagi nerima telepon di tempat umum pun ya kamu ngomongnya lirih, kamu pelan-pelan di pojokan atau minggat dulu kemana gitu ya. Karena itu ganggu orang, ngerti nggak? Mungkin emang di tempat itu rame banyak orang guyon, tapi kalau kamu ngomong sendiri di telepon dengan suara yang lantang itu ganggu mereka lagi ngomong. Jadi jangan pernah lakuin itu. Terus selanjutnya, budayakan selalu tepat waktu. Lebih baik in time atau on time. Ya jangan sampai telat. Karena bisa jadi ketika kamu telat itu kamu gak cuma ngerugiin satu orang tapi banyak orang. Misal kamu kerja sama-sama banyak orang terus kamu sendiri yang telat itu merugikan. Lebih baik kamu yang nunggu orang daripada kamu yang ditunggu. Ngerti? Karena waktu itu menurutku berharga gitu ya. Apalagi kalau janjiannya biasa ya anak-anak zaman sekarang. Ya janjian jam 3 terus nanti ngaret datangnya jam 6 itu gak menyenangkan. Itu nyebelin sih menurutku. Walaupun kalian cuma sebatas teman dan janjian cuma makan sampai nggak jadi atau telat berjam-jam itu nyebelin kayak oh berarti kita nggak penting, oh berarti kalau kamu telat nggak penting, kecuali ada tragedi atau ada kejadian yang tidak terhindarkan. Misal tiba-tiba kamu pingsan atau tiba-tiba kamu dikabarin kalau orang tuamu kenapa-kenapa atau keluargamu kenapa-kenapa atau mungkin kamu kecelakaan atau ada kecelakaan pas di jalan jadi macet jadi telat yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau disengaja dan itu karena kesalahanmu kayak bangun kesiangan lah atau kamu sengaja males berangkat yang kayak gitu-gitu, jangan. Itu berarti kamu gak menghargai orang yang mau kamu temuin atau menurutmu pertemuan itu tidak berharga. Jadi kalau menurut kamu itu gak berharga ya mending gak usah janjian dari awal, gak usah ditemuin, itu lebih enak. Terus selanjutnya, karena kita hidup itu gak mungkin sendirian, pasti ada bantuan orang lain. Jangan budayakan kamu selalu ingin didengar, jangan egois. Jadi kamu harus dengerin dulu orang-orang ngomong baru kamu yang ngomong, ya kan? Jangan egois kayak semua pendapatmu, semua keputusan yang diambil adalah berdasarkan pendapatmu, jangan kayak gitu karena gak nyenengin orang kayak gitu, ngerti gak? Apalagi suka misal lagi rapat atau lagi ketemu suka nyerang pendapat orang lain, gak enak. Mungkin kamu nyerang dengan bahasa yang lebih lebih santun itu mungkin bisa diterima, tapi sertakan juga solusinya. Jadi jangan cuma nyacatin orang doang. Ya kita tuh hidup ada timbal baliknya. Kalau kamu suka ngomong ya kamu berarti harus mau juga dengerin orang ngomong. Posisiin kayak dirimu tuh ada di orang lain gitu loh. Kalau kamu tocoy banget, nyocotan banget, ya berarti kamu coba posisiin jadi temanmu yang bojak curhat, bojak cerita gitu ya. Betapa membosankannya ceritamu yang diulang-ulang terus, atau betapa membosankannya dengerin kamu cerita yang gak menarik, atau cara ceritamu mengandung unsur kesombongan, mengandung unsur keriaan, mengandung unsur caper dan sebagainya gitu. Terus ini yang terakhir ya, karena kalian udah gede, udah bisa mikir ya, udah dolor gitu ya. Jangan pernah mainan HP ketika lawan bicaramu lagi ngajak ngobrol, atau ketika kalian lagi makan keluarga, makan besar, atau ketika kalian lagi makan sama orang rame, orang banyak gitu ya, terus kalian asik sendiri sama handphone. Jangan. Lebih baik kalau misal kamu lihat temanmu kayak gitu ya udah biarin aja, mungkin tabiatnya dia begitu atau mungkin dia belum sadar kalau dirinya udah dewasa gitu kan. Tapi buat kamu yang udah pernah nonton video ini dan udah nonton video ini, jangan lakuin ini karena itu nggak enak. Dulu aku pernah tuh kalau makan delalah dulu selalu di meja makan gitu kan rame-rame. Terus aku mainan handphone, dimarahin, disamplok tanganku. Ya kan makan kecap aja aku ditapok gitu ya. Terus sekarang ini aku baru sadar, oh ternyata kalau makan kecap itu nggak sopan ya. Karena budaya kita di sini kan begitu ya. Atau ketika makan tapi kita mainan HP terus juga nggak sopan ya, nggak enak dilihat ya, rasanya kayak nggak dihargain kalau lagi ngomong kayak gitu. Itu tadi adalah hal yang boleh dan gak boleh kalian lakukan setelah dewasa ini. Sebenarnya itu tuh hal mendasar yang kita sering lakuin dan itu pasti akan kepake di kehidupan kita sehari-hari, apalagi ketemu orang baru, ketemu teman lama, ketemu klien mungkin, ketemu bos dan lain-lain, itu semuanya mendasar gitu ya. Dan itu pasti akan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, mulai dari tempat umum, mulai dari rumah sendiri, mulai dari rumah teman yang kayak gitu-gitu. Jadi semoga bermanfaat buat kalian dan menjadikan kalian jadi pribadi yang lebih baik ya teman-teman. Segitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye. It's just right, I can't explain it.